Tidak ada angin, tidak ada hujan, tapi cinta bisa datang dalam bentuk yang paling tidak rapi. Ia tidak selalu hadir sebagai bunga mawar yang diselipkan di telapak tangan, atau kalimat-kalimat mesra yang diulang sampai jadi mantra. Kadang ia datang seperti debu yang berterbangan dari remuknya mesin, panas, liar, dan sulit dijelaskan. Cinta tidak selalu datang dengan bunga dan janji-janji lembut. Kadang ia tiba dalam bentuk ciuman yang kasar, pelukan yang terlalu erat, dan tubuh yang belajar percaya lagi. Bukan lewat kata, tapi lewat sentuhan. Ada cinta yang datang seperti badai, menghancurkan seseorang pada awalnya, membuatnya limbung, dan kehilangan arah. Tapi setelah badai itu reda, seseorang melihat dirinya berdiri lagi dari puing-puing yang tampaknya mustahil untuk disusun ulang. Badai itu tidak datang untuk merusak, ia datang untuk membangun ulang. Dan bagi Lana, perempuan yang kehilangan segalanya dalam waktu sekejap, badai itu bernama Dirga. Ia tidak muncul di sebuah kafe hangat atau taman yang berbunga. Tidak. Ia muncul di tempat paling tidak romantis yang bisa dibayangkan. Sebuah bengkel kecil yang baunya campuran bensin, oli, debu, dan logam panas. Dirga tidak tahu cara merayu, tidak tahu cara bercanda, bahkan mungkin tidak tahu bagaimana menyebut kata cinta tanpa terdengar canggung. Tapi ia tahu cara menatap seorang perempuan, seolah tubuh itu adalah alasan ia bangun pagi. Ia tahu cara memegang pinggang seseorang agar tidak jatuh. Ia tahu cara membuat seseorang merasa dibutuhkan, bukan dengan kata, tapi dengan tindakan. Dan Lana, tanpa sadar, perlahan tenggelam dalam badai itu. Pagi itu, rumah Lana terasa asing. Hening bukan hanya karena tidak ada suara orang, tapi karena tidak ada harapan yang tersisa. Bahkan suara burung pun terdengar seperti ejekan. Ia duduk di sudut kamar, memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya tidak bergerak, seakan setiap otot telah menyerah sebelum hari dimulai. Mata Lana kosong, seperti kaca jendela yang belum dibersihkan berbulan-bulan. Tidak ada kilau, tidak ada tanda kehidupan. Kebaya putih masih tergantung di lemari, kainnya jatuh anggun seperti tubuh pengantin yang tidak jadi menikah. Sepatu pengantin yang ia beli dengan tabungan setahun lebih, tergeletak di lantai, satu miring, satu terlentang. Seperti benda mati yang kehilangan fungsi. Hari ini seharusnya ia berdandan. Hari ini seharusnya ia bersolek, duduk di depan cermin, menahan degup jantung yang berdebar karena menunggu sebuah janji besar, pernikahan. Tapi tidak ada ijab, tidak ada kabul, tidak ada pelaminan. Calon suaminya kabur 2 hari sebelum akad, membawa semua uang tabungan keluarga. Tidak hanya uangnya, tapi juga harga dirinya. Orang kampung ngomong apa, nak? Suara ibu tadi pagi terdengar pelan, takut-takut, seolah setiap kata bisa memecahkan sesuatu di dalam diri Lana. Tapi Lana tidak menjawab. Ia hanya menunduk. Bahkan menoleh pun tidak sanggup. Hatinya masih seperti luka baru. Tersentuh sedikit saja, perihnya seperti disiram garam. Telepon bibinya datang sore itu. Suaranya lembut, tapi tegas. Kamu mau tinggal di situ terus, Lan? Pindah ke rumah bibi saja. Udara kota kecil lebih ringan dari gosip di desamu. Gosip itu lebih tajam dari sembilu. Lana tahu ia tidak bisa tinggal lebih lama di kampung tempat setiap tatapan adalah penghakiman. Dan malam itu Lana berkemas, koper kecil, 2 pasang baju, dan hati yang koyak. Ia meninggalkan rumah sambil berharap langkah itu membawa napas baru. Ia tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawanya pada seseorang yang kelak menggenggam bukan hanya tangannya, tapi seluruh hidupnya. Rumah Bibi Lana berada di pinggir kota kecil, tempat suara paling keras bukan tawa anak-anak, tapi deru motor dan truk yang lewat setiap pagi. Udara bercampur debu pasar dan aroma solar yang menguar dari jalan raya. Di ujung gang rumah Bibi, berdirilah sebuah bengkel tua. Catnya mengelupas, papan namanya miring, dan lantainya hampir selalu hitam oleh oli. Tempat itu selalu ramai oleh sopir truk dan motor yang mogok. Dan disitulah,
Lana pertama kali melihat Dirga. Ia tidak sedang memeriksa mesin motor, tidak sedang mencatat nota, tidak sedang melakukan apapun yang berhubungan dengan pelayanan konsumen. Ia sedang mengelas kerangka besi besar, yang bahkan Lana tidak tahu itu bagian dari apa. Sparks, percikan api las, berterbangan, menerangi wajahnya sebentar-sebentar. Di antara cahaya itu, Lana menangkap mata lelaki itu. Tinggi hampir 2 meter. Tubuhnya kekar, seperti seseorang yang terbiasa mengangkat mesin berat setiap hari. Kaos hitamnya penuh noda oli, celananya robek sedikit di bagian lutut. Rambutnya acak-acakan, dan ada tato samar di lengan kirinya, tertutup sebagian oleh keringat. Tapi yang paling mencuri perhatian bukan tubuhnya, bukan kekarnya, bukan tatonya. Matanya. Gelap, dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia bagi pada siapapun. Mata itu bertemu mata Lana hanya sejenak, tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya sejak pernikahannya gagal, Lana merasa terlihat. Hari itu rantai motor Lana putus di tengah jalan. Ia harus menuntun motor itu dalam panas terik, keringat membasahi punggung dan pelipisnya. Ketika sampai di bengkel, Dirga sedang duduk merokok, kepalanya sedikit tertunduk, matanya tajam mengikuti gerakan Lana. Tanpa berkata apapun, ia berdiri, mengambil alat, dan berkata singkat, "Biar gue benerin." Tidak ada pertanyaan, tidak ada basa-basi. Ia seperti seseorang yang memang diciptakan untuk bergerak cepat, bekerja tanpa banyak bicara, dan menyelesaikan segalanya tanpa keributan. Tangannya cekatan, kasar, keras, penuh tenaga. Tapi ada sesuatu yang aneh. Gerakan tangannya halus ketika menyentuh bagian motor yang dekat dengan jari Lana. Seolah ia berhati-hati agar tidak menyentuh kulitnya terlalu keras. Sudah. Ia kembali duduk, mengelap tangannya dengan kain yang entah bersih atau tidak. Lana masih berdiri. Ia tidak tahu mengapa ia tidak langsung pergi. Entah kenapa ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Dirga memandangnya sebentar, lalu berjalan mendekat. Sangat dekat. Hanya ada jarak 1 helaan napas. Dan sebelum Lana sempat mundur, Dirga mencium bibirnya. Bukan lembut, bukan santun, bukan ciuman yang manis, tapi panas, rakus, penuh dorongan yang seakan datang dari tempat paling dalam di dirinya. Lana tersentak, ia terdorong sedikit ke belakang. Nafasnya kacau, wajahnya panas, dan yang paling menakutkan, ia tidak membencinya. "Kamu pikir kamu siapa?" Lana berusaha marah, tapi suaranya lebih terdengar seperti bisikan yang tersesat. Dirga hanya mengangkat satu alis, matanya tidak goyah. "Gue juga nggak tahu," katanya pelan. "Tapi lo datang ke bengkel gue 2 kali buat alasan yang nggak penting. Gue cuma bantu lo jujur." Jujur pada apa? Jujur bahwa tubuhnya merespons. Jujur bahwa ada sesuatu yang bergetar di antara mereka sejak pertama tatap. Lana tidak punya jawaban, dan itu membuatnya takut. Beberapa hari setelah itu, Lana tidak berani mendekati bengkel, tapi tubuhnya selalu bergerak ke sana seperti ditarik magnet. Sampai akhirnya, suatu malam, ia duduk di kursi kayu bengkel, di dekat rak onderdil tua, hanya menonton Dirga bekerja. Ia tidak bicara, Dirga pun tidak. Tapi malam itu, hening justru terasa seperti percakapan paling panjang. Kadang mereka diam, kadang mereka bertukar pandang. Dan kadang, ketika malam sudah sangat larut dan tidak ada orang lain, tubuh mereka mendekat seperti 2 benda yang ditarik oleh gravitasi. Di balik tumpukan ban bekas dan onderdil tua, pelukan Dirga selalu terlalu erat. Ciumannya selalu dalam dan mendesak. Tapi Lana merespons tanpa ragu. Tubuhnya seperti menemukan bahasa yang sudah lama hilang. "Lo nggak takut sama gue?" bisik Dirga suatu malam. "Aku takut," Lana mengakui. Jemarinya menyentuh dada Dirga yang panas. "Tapi bukan karena kamu kasar. Tapi karena aku suka disentuh seperti itu." Dirga terdiam lama, lalu memeluknya lebih erat. Seakan ia baru menemukan seseorang yang mengerti cara ia mencintai.
Mereka tidak pernah mendefinisikan hubungan mereka. Tidak ada label, tidak ada janji. Tapi perlahan, semuanya berubah menjadi kebiasaan. Lana selalu datang membawa makanan, kadang nasi goreng, kadang mie goreng buatan Bibi. Dirga selalu pura-pura bilang, "Nggak usah repot," tapi ia makan habis tanpa sisa. Lana mulai menyisir rambut Dirga ketika ia tidur siang di bangku kayu. Tangannya menyusuri rambut itu pelan, seperti membelai hewan liar yang baru belajar percaya. Lana mencium punggung tangan Dirga diam-diam, tangan yang selalu hitam oleh oli, tangan yang seperti terlalu keras untuk memegang sesuatu yang rapuh seperti dirinya. Dan Dirga mulai berhenti merokok kalau Lana ada, mulai menyeka tangannya sebelum menyentuh pipi Lana, mulai tidur dengan satu tangan melingkar di pinggang Lana, seolah dunia bisa hancur kapan saja dan ia harus menjaga sesuatu yang penting agar tidak lepas. "Kalau lo pergi," Dirga berbisik suatu malam, "gue bakal cari, sampai nemu. Lo bukan mainan, Lan. Lo napas." Lana tidak datang selama 3 malam. 3 malam yang terasa seperti 3 tahun bagi Dirga. Ia gelisah, tidak bisa tidur, merokok lagi meski sudah berhenti, mengoceh sendiri sambil memukul-mukul baut, seakan itu bisa mengusir kegelisahan. Hingga akhirnya ia datang ke rumah Bibi Lana. Yang menyambut bukan Lana, tapi kesunyian, dan wajah Bibi yang panik. Lana duduk di kamar, wajah pucat seperti tidak punya darah. Di tangannya ada test pack. "Positif," bisiknya. "Dirga, aku..." Dirga tidak berkata apapun. Tidak ada marah, tidak ada kaget, tidak ada panik. Ia hanya mendekat, meraih tangan Lana, dan menempelkan tangan itu ke dadanya yang panas. "Lo pikir gue bakal kabur?" Suaranya pelan tapi dalam. "Gue gak sekotor itu, Lan. Lo hamilin karena gue, jadi anak itu juga tanggung jawab gue." Berita itu meledak seperti petasan dalam gang sempit. Tetangga bergosip. Bibi marah besar. Orang-orang bertanya apakah Lana dibodohi laki-laki bengkel itu. Tapi Dirga datang. Dengan jaket lusuhnya, dengan wajah penuh tekad, dengan tangan yang tidak gemetar sedikit pun ketika ia mengetuk pintu rumah Bibi. "Gue bukan orang kaya," katanya tegas, "tapi gue punya tangan buat kerja, dada buat nandain anak gue, dan pundak buat nanggung malu Lana. Gue serius, gue gak bakal ninggalin dia." Dan tidak ada satupun yang bisa membantahnya. Pernikahan mereka sederhana. Akad di musala kecil. Saksi hanya 2 mekanik bengkel dan ibu-ibu pasar. Tidak ada pelaminan. Tidak ada pesta. Tapi mata Lana berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena pelukan kasar itu akhirnya menjadi rumah. Kadang yang kasar itu bukan karena benci, tapi karena terlalu takut kehilangan, dan tidak tahu cara mencintai dengan tenang. Dirga mencintai Lana dengan cara yang keras, tapi ia juga mencintai dengan tanggung jawab, dan cinta seperti itu akan bertahan. Di malam hari, Lana duduk di beranda, perutnya membesar. Angin membawa suara jangkrik dan aroma kayu basah. Dirga duduk di sampingnya, tangannya memijat kaki Lana perlahan. Berbeda jauh dari sentuhan pertamanya dulu. "Anak kita nanti bakal tahu," Dirga berkata tanpa menatap, "bahwa cinta itu bukan soal seberapa lembut lo bicara, tapi seberapa keras lo berani bertahan." Dan Lana tahu, tidak ada badai yang lebih indah daripada badai yang akhirnya membawanya pulang. Selesai. Kau cium aku tanpa tanya di malam yang terlalu sunyi. Getar itu tinggal di bibirku sampai hari berganti. Kita patah, kita liar, tapi saling mengisi. Debumu jadi jawabanku untuk sekali lagi berangkat.